Nah, standar kriteria penilaian hasil belajar ini merupakan salah satu yang telah diatur dalam Permendikbud nomor 23 tahun 2016 yang merupakan pengganti dari Permendikbud nomor 66 tahun 2013 tentang standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, penilaian ini juga merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, dalam penilaian hasil belajar ini memiliki prinsip. Yang pertama sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, dan yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, akuntabel, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya tentang fungsi dan tujuan standar kriteria penilaian hasil belajar. Yang pertama ada fungsi standar penilaian. Pertama ada fungsi formatif. Jadi dengan adanya standar penilaian, jadi evaluasi yang kita lakukan selama pembelajaran berlangsung dapat memberikan informasi yang berupa umpan balik bagi kita guru ataupun mahasiswa. Jadi bagi pendidik, umpan balik itu bisa kita gunakan atau kita bisa memperbaiki pelajaran-pelajaran ataupun pembelajaran yang selanjutnya. Jadi kita bisa tahu dengan adanya standar penilaian ini, kita bisa tahu titik kelemahan ataupun kekurangan pembelajaran yang sudah kita lakukan tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada fungsi sumatif. Nah, untuk fungsi sumatif ini, kita dengan adanya standar penilaian dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar biasanya dilakukan pada akhir program pengajaran, misalnya pada akhir semester ataupun akhir tahun ajaran. Nah, yang ketiga yaitu fungsi diagnostik. Nah, dengan adanya standar penilaian itu dapat berfungsi untuk mengungkapkan kesulitan-kesulitan subjek didik. Jadi, prosesnya bisa kita lakukan pada proses belajar mengajar, selama proses belajar mengajar berlangsung, ataupun pada akhir proses belajar mengajar. Nah, jadi standar penilaian ini bisa kita lakukan di awal proses belajar mengajar, di pertengahan proses belajar mengajar, ataupun di akhir proses belajar mengajar. Nah, yang selanjutnya yaitu fungsi selektif. Nah, dengan adanya standar penilaian itu berfungsi kepada fasilitas yang terbatas, maka evaluasi dapat kita lakukan ataupun kita pakai untuk menyeleksi masukan ataupun input guna untuk kita sesuaikan dengan ruangan atau fasilitas lain yang tersedia. Jadi ini fungsi selektif ini sangat berfungsi untuk fasilitas-fasilitas yang terbatas. Yang selanjutnya yaitu fungsi motivasi. Jadi dengan adanya standar penilaian itu berfungsi juga untuk meningkatkan motivasi kita yang merupakan akan menambahkan keinginan untuk belajar menjadi lebih baik ataupun menunjukkan bakat-bakat kita dengan adanya motivasi. Nah, selanjutnya tujuan standar penilaian. Nah, tujuan penilaian adalah untuk mengetahui kemajuan belajar siswa yang merupakan untuk perbaikan atau peningkatan kegiatan belajar siswa serta sekaligus memberi umpan balik dari perbaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Jadi dengan adanya penilaian
kita bisa memperbaiki untuk kedepannya. Proses belajar mengajar yang bagaimana yang bisa meningkatkan kemampuan siswa. Nah, tujuan penilaian itu bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik. Jadi ini bertujuan untuk memantau atau mengevaluasi proses ataupun kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Nah, yang kedua yaitu penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan. Jadi ini untuk bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar oleh pemerintah yang bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Nah, ini kan bisa kita lihat kalau penilaian hasil belajar itu dapat dilakukan oleh pendidik, pemerintah, dan satuan pendidikan. Jadi, penilaian bisa kita simpulkan itu dapat ditinjau oleh beberapa, yaitu pertama pendidik, yang kedua satuan pendidikan, yang ketiga pemerintah. Selanjutnya ada ruang lingkup standar kriteria penilaian hasil belajar. Yang pertama, penilaian pendidikan. Jadi penilaian pendidikan terdiri dari seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pendidik, penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dan yang ketiga yaitu penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan yang berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun aspek penilaian pendidikan itu bisa kita tinjau dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, selanjutnya pendidik melakukan penilaian dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan satuan pendidikan melakukan penilaian tentang aspek pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan pemerintah melakukan penilaian aspek pengetahuan dan keterampilan secara nasional. Aspek yang dinilai sesuai dengan kemampuan dasar yang ingin dicapai. Maka pengujian harus mencakup yang pertama, proses belajar, yaitu seluruh pengalaman belajar yang dilakukan siswa. Yang kedua, hasil belajar, yaitu ketercapaian setiap kemampuan dasar, baik kognitif, efektif maupun psikomotorik yang diperoleh siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Nah, untuk hasil kognitif mencakup 4 jenis standar materi, diantaranya tentang fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang instrumen penilaian. Yang pertama yaitu ada jenis-jenis instrumen penilaian. Nah, yang pertama ada instrumen tes. Nah, instrumen tes ini merupakan jawaban ataupun beberapa soal yang harus kita jawab, yang harus kita tanggapi, dan harus kita laksanakan ataupun harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Teknik penilaian siswa dengan instrumen tes ini bisa kita lakukan dengan ulangan harian, tugas kelompok, kuis, pertanyaan lisan, ataupun tugas individu. Dalam instrumen tes tentunya harus ada KKM, yaitu kriteria ketercapaian minimal, sebagai acuan bagi siswa untuk mencapai hasil yang sesuai. Jadi hasil nilai yang tidak mencapai KKM tersebut maka dilakukan perbaikan pembelajaran selanjutnya, yaitu bisa kita lakukan dengan lebih memotivasi peserta didik dengan kegiatan pembelajaran yang lebih menarik ataupun yang lebih menyenangkan. Yang kedua, ada instrumen non-tes.
Nah, penilaian non-tes ini merupakan suatu prosedur yang dilalui untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik, minat, sifat, atau kepribadian seseorang ataupun siswa. Nah, penilaian non-tes ini bisa kita lakukan melalui pengamatan, skala sikap, angket, catatan harian, yaitu suatu catatan yang mengenai perilaku siswa yang dipandang mempunyai kaitan dengan perkembangan kepribadiannya. Nah, yang terakhir yaitu menggunakan daftar cek. Nah, daftar cek ini merupakan suatu daftar yang dipergunakan untuk mengecek terhadap perilaku siswa telah sesuai dengan apa yang diinginkan atau belum sesuai. Nah, selanjutnya kita bahas tentang langkah membuat instrumen penilaian. Langkah awal dalam mengembangkan instrumen penilaian adalah menetapkan spesifikasi, yaitu berisi uraian yang menunjukkan keseluruhan karakteristik yang harus dimiliki. Itu mencakup kegiatan. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yang kedua menyusun kisi-kisi, dan yang ketiga memilih bentuk instrumen. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam memilih materi pembelajaran yang akan diujikan. Yang pertama merupakan konsep dasar, yang kedua merupakan materi kompetensi dasar yang berkelanjutan, yang ketiga memiliki nilai terapan, dan yang keempat merupakan materi yang dibutuhkan untuk mempelajari bidang lain. Nah, selanjutnya yaitu penerapan penilaian kelas dalam pembelajaran. Jadi, penilaian kelas merupakan suatu kegiatan guru yang terkait pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar di peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran tertentu. Nah, manfaat dari penilaian kelas ini merupakan ada manfaat bagi kita siswa ataupun ada manfaat bagi pendidik. Yang pertama manfaatnya yaitu untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan ataupun kelemahan dalam proses pencapaian kompetensi. Jadi ketika kita sudah tahu apa yang menjadi titik kelemahan kita, kita bisa mengubah ataupun bisa mempelajari lebih giat tentang yang menjadi titik lemah itu sendiri, sehingga kita mampu mengerjakan ataupun mengerti tentang hal yang sulit untuk kita pahami sebelumnya. Nah, titik balik ataupun manfaat untuk guru ataupun pendidik yaitu masukan bagi guru guna untuk merancang kegiatan belajar yang lebih baik untuk kedepannya. Dalam penilaian kelas, dia ada beberapa kriterianya. Yang pertama, validitas, berarti menilai apa yang seharusnya dinilai dengan menggunakan alat yang sesuai untuk mengukur kompetensi. Dan yang kedua, yaitu reliabilitas, berkaitan dengan konsistensi. Penilaian yang reliable memungkinkan perbandingan yang menjamin konsistensi. Nah, yang selanjutnya yaitu terfokus pada kompetensi, yaitu penilaian harus terfokus pada pencapaian kompetensi. Nah, yang keempat, keseluruhan ataupun komprehensif, yaitu penilaian harus menyeluruh dengan menggunakan beragam alat dan beragam cara untuk menilai beragam kompetensi peserta didik. Yang kelima, objektivitas, yaitu penilaian harus dilakukan secara objektif. Untuk itu, penilaian harus dilakukan secara adil, terencana, berkesinambungan, dan menerapkan kriteria yang jelas dalam pemberian skor. Nah, yang terakhir, kriteria penilaian kelas yang terakhir yaitu mendidik.
Jadi penilaian dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran bagi guru dan meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Jadi penilaian tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik saja, tetapi juga bermanfaat bagi pendidik. Jadi guru, dengan adanya penilaian kita bisa meningkatkan kualitas ataupun memperbaiki proses pembelajaran untuk selanjutnya. Dan bagi kita siswa, kita sudah tahu di mana titik lemah kita sehingga kita bisa belajar lebih giat dan memperbaiki kelemahan kita sehingga meningkatkan kualitas belajar peserta didik. Nah, cukup sekian presentasi dari kami. Saya Dinda Burhani dan kawan saya Risnawati. Memohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekhilafan dalam menjelaskan materi. Dan kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.